Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, Sakti dan juga mungkin Anda di rumah, hari ini adalah Hari Bumi. Dan kira-kira apa saja yang sudah dilakukan kamu misalnya gitu ya, untuk merayakan Hari Bumi ini dengan menunjukkan kepedulian kamu untuk bumi kita yang sudah semakin tua. Nah, kalau saya sih dari hal yang simpel-simpel aja nih, seperti di rumah nih, dari pemakaian listrik untuk lampu di rumah, saya ganti semua dengan lampu hemat energi. Kemudian juga ruangan yang tidak digunakan itu dimatikan lampunya. Dari hal-hal yang simpel aja sih sebenarnya. Dan bahkan kalau misalnya belanja bisa nggak usah pakai kantong plastik kalau barangnya kecil gitu ya, bisa pakai tas pasar aja gitu ya. Atau kardus juga bisa ya. Betul. Nah, kalau misalnya untuk mencintai bumi ini memang seharusnya tidak sekedar slogan saja, tapi ditunjukkan lewat aksi nyata. Dan kita bisa memulainya dari diri sendiri, seperti dari rumah misalnya. Seperti kayak saya tadi ya. Iya. Nah, ini di Cipete Jakarta Selatan artinya ada rumah yang ramah banget sama lingkungan. Jadi di rumah ini banyak sekali taman vertikal yang bertebaran. Yang satu ini patut ditiru. Rindang dan aman bagi lingkungan. Tepat untuk gambarkan rumah yang satu ini. Dari fasad atau tampilannya, rumah ini sudah nampak berbeda dengan sekitarnya. Rumah ini sengaja dibangun dengan konsep ramah lingkungan. Sedikit ruang hijau tampil cantik di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Tujuan kita membangun Eco House ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip green building atau bangunan hijau supaya rumah ini jadi lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menjadikan Eco House ini jadi media pembelajaran untuk masyarakat yang ingin belajar tentang green building. Setiap sudut ruang dibangun dengan menekankan penggunaan barang-barang bekas dengan balutan tanaman hijau. Pada bagian depan sengaja digunakan konblok untuk penutup lantai. Konblok membuat air hujan terserap tanah. Tentu saja ini baik untuk ketersediaan air tanah. Rumput hijau dan pepohonan menyemarakan halaman. Tak hanya mempercantik, tanaman ini juga berfungsi sebagai penyaring dan peredam terhadap bunyi dan asap kendaraan. Lubang-lubang biopori juga bertebaran di halaman rumah. Ini untuk mempermudah resapan air hujan. Nah, ini dia adalah hasil jadi dari sampah organik yang disimpan di dalam biopori tadi. Nah, setelah 3 bulan jadinya akan seperti ini nih. Jadi kompos, biasanya ini digunakan untuk sebagai penyubur tanaman-tanaman yang ada di sini. Rumah ini terletak di Jalan Raya Abdul Majid, Cipete, Jakarta Selatan. Rumah ini memiliki secondary skin atau tambahan fasad bangunan. Sengaja dibangun untuk mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Taman vertikal tampil mempercantik rumah ini. Baru memasuki teras luarnya saja sudah terasa hawa kesejukan dari rumah ini. Hal ini juga dikarenakan adanya taman vertikal seperti ini yang banyak ditumbuhi tumbuhan hijau sehingga membantu memproduksi oksigen lebih banyak. Taman vertikal bertebaran di rumah ini, termasuk di area kolam renang. Taman ini dibangun dari susunan genteng bekas. Tak hanya berfungsi sebagai hunian, rumah seluas 700 meter persegi ini juga menjadi galeri seni dan kantor. Tak hanya menggunakan material bekas, Sita yang merupakan lulusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada ini juga menerapkan efisiensi energi dengan konsep teknologi hijau. Contoh teknologi hijau yang kita pakai misalnya retrofit AC, semua AC-nya diganti refrigerannya dengan hidrokarbon refrigeran, yaitu natural refrigeran alami non-CFC, bukan freon, yang ramah lingkungan dan bisa menghemat listrik 15-30%. Rumah ini juga dilengkapi panel surya. Panel surya dapat menyimpan energi cahaya matahari. Energi ini dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Beranjak ke lantai atas, kebun di atap rumah menjadi bagian yang penting. Kebun ini menciptakan udara sejuk di sekitar rumah. Taman vertikal dari teralis bekas juga tampil membuat suasana kian segar. Rumah ini nyata menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Dari rumahlah langkah awal kita untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Lucky Fitriani, Mustafa melaporkan untuk NET.